keadilan masyarakat gitu loh. Pertanyaannya kan di masyarakat itu masyarakat yang mana gitu. Enggak semua masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Roy. Pertanyaan saya, Bung Roy melakukan penelitian, katanya penelitian dan kajian. Yang dikaji itu fotokopi dengan fotokopi atau fotokopi dari print out atau fotokopi dari medsos. Seseorang yang sudah memastikan kalau itu asli dan dia kemarin sudah sowan langsung ke pemiliknya di Solo dan dikatakan ya itu memang ijazah. Berarti Anda tidak melakukan kajian penelitian dong? Loh, hanya katanya-katanya. bukan katanya. Ya kan seseorang katanya sumbernya. Berarti orangnya sudah memastikan. Anda malam ini berbohong, tidak melakukan kajian secara asli, secara scientific crime investigation. Sama sekali salah. Loh, artinya kalau memang Anda melakukan kajian yang mana? Tunjukin di situ layar itu mana yang dikaji. Oke, Mas. Kalau skripsinya saya pegang yang asli. Bukan, kita berbicara ijazah dulu. Kita berbicara ijazah dulu. Yang diuji yang mana hasil uji yang dilakukan oleh Roy Suryo Test? Ini jelas bukan. Hasilnya mana? Hasilnya mana? Yang katanya kan penelitian dikaji, makanya saintifik. Mana yang dilakukan saintifik? Saja keluarannya kayak bukan, no. Saya bertanya, mana hasil penelitian saudara terhadap ini? Ada keluar secara ilmiah. Minggu lalu sudah saya keluarin. Tunjukin. Minggu lalu sudah saya keluarin bahwa skripsi itu saya pegang. Oke, pertanyaan saya simpel. Iya, skripsi saya pegang. Simpel pertanyaan saya. Oke. Untuk membuktikan suatu dokumen yang otentik, contohnya kita bilang sertifikat hak milik. Ya. Asli atau tidaknya suatu sertifikat ini, itu tanyanya kemana? Lu nggak usah tanya, kita bisa tahu kan yang memberikan itu adalah wakil rektor. Artinya mengeluarkan siapa itu simpelnya? Wakil rektor yang UGM mengeluarkan sertifikat hak milik, contohnya tanah. Loh, kita nggak bisa sertifikat hak milik. Kita di sini bisa skripsi. Kita kan harus buat pembanding juga. Nggak usah. Logika berpikirnya begini. Terlalu jauh, Mas. Badan Pertahanan Nasional mengeluarkan sertifikat hak milik. Bukan, artinya begini. Kita akan lanjutkan nanti selepas jeda sama kami. Kenapa tadi saya analogikan ke Badan Pertahanan Nasional? Karena setiap sengketa terkait dengan surat otentik seperti sertifikat hak milik, persengketaan itu kan tentu ditanyanya kemana? Ke Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Nah, seumpamanya pun nggak puas kita terkait produk yang dikeluarkan oleh BPN, kita bisa melakukan ujinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kan konteks 90 hari kan gitu. Nah, kalau sudah lewat 90 hari ya bisa kita uji ke Pengadilan Negeri Umum. Kalau sekarang Jadi kenapa saya tanya? Mas, gimana? Tunggu ya. Tadi kenapa saya tantang Mas Roy? Karena saya juga siapkan juga duit di sini 10 juta buat Mas Roy bisa buktikan itu asli atau tidak. Saya ingin tantang, ya. Saya buat ini. Kalau Mas Roy bisa tunjukkan malam ini yang palsu, saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omong-omongan. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis saja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil penelitiannya. Sayangnya kajiannya apa? Terus kita lihat kan gitu. Skripsinya minggu lalu. Terus satu lagi, saya ingin menjawab Bung Rismon dulu yang katanya. Bentar Mas, ini saya jawab dulu. Iya, saya dulu. Jadi dari situ ya Mas Roy aja melihatnya itu bukan dari Pak Jokowi langsung yang memiliki hak. Itu adalah justru orang ini harus kena. Mas Roy ini ya Mas Roy itu hanya melihat dulu. Mas Roy itu hanya bisa membandingkan dengan foto ijazah yang tersebar di media sosial. Kan begitu. Satunya saya pegang itu membandingkan. Satunya saya pegang primary evidence dengan fotokopi. Kalau fotokopi dengan fotokopi itu nggak akan ada nilai pembuktiannya. Sebagaimana kok salah? Saya udah bilang tidak pernah diperlihatkan Pak Jokowi jasanya. Saya pegang skripsi asli. Ya, kita konteksnya ijazah di sini baca dong Pak. Itu apa tulisannya itu? Ijazah. Ijazah tidak bisa terbit tanpa ada skripsi. Nanti ada kita bahas skripsi juga. Ini ayo kita bahas skripsinya. Dari ijazah tersebut, saya tanya, yang mana yang palsu? Tanda tangannya kah yang palsu? Stempelnya kah yang palsu? Atau materinya yang palsu? Ya ini palsu. Yang diupload tulisan ini palsu. Yang mana? Ini sudah kami masukkan software dan itu palsu. Dari mana yang palsu? Kelihatan ini lewat ELA. Dari mana? ELA-nya palsu. Dari media sosial kan? Bukan ini adalah orangnya langsung. Dari orang yang atas nama PSI itu. Nah, iya betul. Ya? Dia meyakinkan asli. Berarti itu dari media sosial. Enggak, dia meyakinkan yang asli. menjamin langsung keutuhan itu dari Pak Jokowi kan tidak ada. Dia yang sudah mengetahui itu adalah Bareskrim Mabes Polri. Dan Bareskrim Mabes Polri itu tidak memiliki batasan, dia tidak berwenang untuk mengatakan ini asli atau palsu. Betul. Itu sekarang pengadilan. Mabes Polri aja nggak punya yang kayak gini, nggak bisa menampilkan kayak gini. Kemarin sudah ada diserahkan. Mana kemarin ini ditampilkan bukan yang ini nih. Enggak, kemarin ditampilkan bukan yang ini. Itu sudah ada ditampilkan. Ini kalau memang Mas lihat, dia saya tunjukin ini pada waktu penyerahan asli itu, ini ada di sini nih. Ada fotonya. Ini ada. Ini Mas, coba cek. Jadi saya tunjukin aja nih ya. Ada di sini. Jadi ada pada waktu penunjukan asli. Ada di sini. Coba gambar yang lain. Ini pada waktu penyerahan surat. Ada tuh Mas Aiman. Ada ini tuh. Ada. Sekarang itu tidak bisa membuktikan apa-apa.
Itu nggak bisa membuktikan apa-apa, waktu Mas. penyerahan. Ada di sini, ada. Saya kirimkan juga Ya, fotonya. nanti kita putarkan, ada juga foto. Iya. Iya. Coba Artinya saya minta apa? produser Mas, menyampaikan. sekarang gantian saya tanya. Waktu penyerahan. Oke, waktu penyerahan yang ada gambar orang dari samping. Iya, saya udah Ya. kirimkan waktu itu. Iya. Artinya Ada. apa Mas Roy? Oke, silakan. Artinya Mas Roy sendiri tidak menerima yang aslinya. Bagaimana Mas Roy menyimpulkan Sekarang yang gantian palsu? saya tanya. Kan gantian. Pertanyaan saya begini. Kalau fotonya keluar kita tanya. Untuk memiliki Ini, nilai pembuktian Mas Roy. yang Nah, akurat di sekarang, dalam hukum. Mas. Ya, itu. Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Barreskrim, sudah Oke, diserahkan Mabes oke. Polri Anda itu. bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah, saya percaya sama polisi. Lah itu katanya lagi, bukan katanya katanya. lagi, ini katanya Hukum gitu juga. loh. Ini nggak bisa Mas, diuji. Kalau Anda Ini tidak nggak ada percaya ini. sama Polri, kenapa Anda membuat Kalau- laporan kalau dibesarkan Humas ke kayak Barreskrim gini. Mabes Polri? Yang tadi itu ya, Lah, Mas. konsisten Kalau dong kita dibesarkan kayak berbicara. gini nih, Coba di. bisa nggak ngecek? Coba balik yang tadi. Ini gambar yang pada tadi. waktu penyerahan Iya. ke pihak penyidik. Oke, ini bisa diuji Disaksikan nggak? oleh Siapa tim penasihat ahli yang hukum. bisa menguji ini? Saya ganti kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo. Ini 10 juta udah saya siapkan. Lah, ya, ya. Ini itu. Udah saya siapkan nih, mana yang palsu gitu? Saya buktikan sini. Pakai skripsi sini. Ya, pertanyaan saya begini. Yang palsu yang mana? Tunggu dulu. Saya Pak Rizal. Saya gitu dulu. Kemana sih yang palsu? Yang mana? Tangan mana? Gitu loh. Pegang dulu, Mas. Bukan, kalian kan Pegang katanya dulu. kajian. Enggak, saya buktikan lewat sains. Ada di akun X saya. Tunggu dulu. Ayo, kasih Aiman. Palsu yang mana? Gitu loh. Bang Risman tadi punya jawaban atas apa yang disampaikan oleh Bung Ya, gini, Fitra. gini, Mas. Itu. Bentar, bentar. Mana yang Jangan palsu? dipotong dulu ya, jangan dipotong. Saya minta produser tadi yang Silakan. kemudian di Ya, silakan tadi. penyerahan. Ini penjelasan Foto ilmiah penyerahan. saja. Ilmuwan itu tidak boleh bohong. Ini Mas. Ah, oke. Ini gambar yang Pause- sudah pause sangat dulu. jelas. Pause dulu, oke. Oke, gambar ini siapapun ahlinya, kalau ada yang bisa memastikan bahwa dia asli, itu berarti ahli omon-omon. ahli abal-abal. Anda ini ahli analisa Iya. atau ahli telematika? Soalnya Anda menganalisa itu gitu loh. Loh, iya. Dari mana Anda menganalisa gambar? Mas tahu kepanjangan telematika Jangan kan? begitu ya. Telekomunikasi. Jangan begitu. media Maksudnya informatika. begini. Kalau Ini seumpamanya nggak Anda bisa. bilang itu palsu, Anda memberikan sebagai kajian ilmiahnya di situ mana? Loh, ini nggak mungkin dianalisis. Scientific crime investigation Kenapa nggak mana? dianalisis, Mas Roy? Terlalu rendah gambarnya. Ada maksimal, ada resolusi minimal yang gambar itu bisa dianalisis atau kalau ini ada orang ahli, katakanlah ahli gitu ya, yang berani menganalisis ini, Mas. Itu ahli itu akan sangat dipertanyakan kompetensinya. Persoalannya Dan adalah nggak mungkin. Anda tidak menganalisis ijazah tapi Anda menganalisis foto. Ini Makanya itu kan foto. ijazahnya mana? Bentar. Polisi aja nggak berani. Ini kan ini waktu Polisi tidak katanya berwenang Pak. menyimpulkan itu asli atau palsu. Nah, justru Firman, saya Pak uji. Firman. Polisi aja tidak berwenang menyimpulkan asli atau palsu. Jadi makanya kenapa disimpulkan? Kita dengarkan dulu Bang Firman. Bang Firman ini adalah pada waktu Pak Jokowi menyerahkan ijazah aslinya Pak Jokowi kepada polisi, betul ya? Ya betul. Oke, ini ijazah asli Pak Jokowi. Iya, betul. Kalau sepintas, ini kasat mata ya. Nah. Sepintas itu mirip seperti yang tadi tampil satu layar. Nah, ya udah. Sepintas. Apa salahnya analisis yang itu? Dan itu sudah diakui oleh PSI tadi. Betul. Meskipun Bung Fitra punya Nggak pendapat bisa lain. dong Mas menganalisis dari foto. Analisis itu asli, pembandingnya di mana kopinya disesuaikan Mas. sama seperti sertifikat. Fitra, Anda Foto pernah lihat itu- ijazahnya Nggak, belum? Anda nggak bisa menganalisis Anda foto. pernah lihat ijazahnya belum? Itu namanya tidak menganalisis ijazah. Iya. Makanya Barreskrim itu periksa UGM. Kok itu terjadi? Satu orang beda tanda tangan. Udah Mas, UGM udah periksa pihak rektorat, perpustakaan, Iya, iya. arsip. Bentar. Jadi Saya Anda lanjutkan. bilang periksa dong, udah diperiksa. Saya lanjutkan ya, Makanya bentar. up to date juga Mas ya, gitu. Kalau berbicara skripsi, Bentar. itu UGM yang berwenang. Kamu jangan kuat-kuat suara kamu sini. Dengar saya sini. Kamu kok kuat? Apa? Udah, oke. Itu. Bentar dulu. Saya Apa? lanjutkan kajian ilmiah saya ya. Gak usah so hebat kau. Biasa aja kau ngomong. Udah. Kalau dalam penelitian sudah 70%, 80%, 90% palsu. Kalau 50% masih bimbang. Begitu. Jadi pakai kajian ilmiah. Dan berdasarkan tampilkan di situ kajian ilmiah, Bentar. bukan omong-omong gitu loh. Bentar. Jadi biar Di rakyat X saya Indonesia tunjukkan, melihat. di X Tampilkan di situ. X Yani Paris Gitu loh. Itu Jadi analisa kita saya. bisa uji. Artinya begini, kalau kajian kalian itu benar, itu laporannya itu naik terus naik sidik. Ini di SP2 Lit loh sama Ya bentar Barreskrim dulu, Mabes saya Polri. sampaikan dulu. Itu kesimpulanmu. Ya. Bentar ya. Bukan itu nyatanya, bukan kesimpulan saya. Barreskrim Selanjutnya, Polri biar menghentikan pintar kau. itu. Ini saya- Kau yang saya. biar belajar Oke, terhadap oke. hukum Saya- gitu loh. saya. Jangan ajari saya. Oke. Oke, saya lanjutkan, Pak. Kalau kita berbicara hukum, coba kau baca pasal 1888 KUH Perdata, bunyinya apa? Nggak tahu. Kalau kau nggak tahu dibilang situ, Saya lanjutkan. Saya bahwasanya nggak mau tahu. bukti surat itu Saya harus nggak mau tahu. asli. Kenapa? Ya, Saya kalau nggak mau tahu. fotokopi Ini itu ilmiah tidak ini. memiliki nilai Woi, pembuktian. ilmiah ini. Apa kau? Di sini orang Medan bos. Menindaklanjuti laporan yang tentunya di Barreskrim kaitannya dengan dugaan ijazah palsu. Sejauh ini sudah responsif. Namanya laporan kan diproses, ditindaklanjuti.
kemudian Baris Krim sendiri menyampaikan hasil penyidikannya, dihentikan penyelidikannya. Tentu kami sebagai pengawas harus mendapatkan informasi yang cukup jelas dan detail untuk memastikan apakah proses penyelidikannya yang sejak awal kita dorong harus benar-benar dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tentu ini masih dalam proses kami meminta klarifikasi karena kemarin yang telah dihentikan penyelidikannya itu dari pihak pelapor sendiri kan kalau kita cermati di pemberitaan media ada keberatan. Nah, tentu SOP-nya kalau ada keberatan dari pihak pelapor dan keberatan itu diterima oleh atasan penyidik, ya kita kembali kepada buku pintar penyidikan saja di Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, itu bisa dilakukan gelar perkara. Nah, hanya apa yang disimpulkan dan ditetapkan oleh penyidik terkait dengan penghentian penyidikan itu, kalau buku pintarnya kan cuma 2. Penyelidikan itu dihentikan karena tidak ada dugaan tindak pidana. Sudah, Pak Yusuf, bahwa kemudian pelapor dalam hal ini TPUA meminta gelar perkara khusus secara terbuka. Apakah itu mungkin menurut Kompolnas? Ya, gelar perkara khusus itu secara normatif di Perkap nomor 6 tahun 2019 itu kan salah satunya ada pengaduan masyarakat. Katakanlah pelapor menyampaikan keberatan itu dan itu bisa dijadikan pengaduan, itu bisa-bisa saja. Tapi sebenarnya tidak perlu juga gelar perkara khusus karena di dalam Perkap itu sendiri sudah diatur apabila atasan penyidik menerima keberatan pelapor atas penghentian penyidikan, itu dapat dilakukan gelar perkara. Ini penyelidikan ya? Iya, penyelidikan. Okay. Penyelidikan. Nah, hanya secara umum, secara khusus gelar perkara khusus itu kan sudah ditingkatkan ke penyidikan. Walaupun demikian, yang sering tidak dalam praktek dalam pengawasan kami, gelar perkara khusus juga tidak terbatas, tidak tertutup ketika itu masih dilakukan tahap penyelidikan. Artinya tetap terbuka untuk dilakukan itu. Ini kan penghentian penyelidikan. Di dalam Perkap itu sudah diatur. Perkap itu buku pintar penyidikan. Apabila atasan penyidik menerima keberatan. Ini kan kalau kita baca di dalam pemberitaan media itu ada keberatan. Nah, itu diterima oleh atasan penyidik, maka dilakukanlah gelar untuk menentukan apakah ini tindak pidana atau bukan. Itu yang selanjutnya, itu yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum kemarin, kan dinyatakan ini bukan tindak pidana. Sehingga ketika laporannya itu dugaan ijazah palsu, dan itu di dalam proses penyidikannya dikatakan bukan tindak pidana, maka ditafsirkan ijazahnya sesuai dengan hasil pemeriksaan palsu. Itu kemenangan penyidik, Tapi kalau pelapor itu merasa keberatan dengan hasilnya, ketika nanti dilakukan gelar perkara, nanti akan terlihat bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Siapa-siapa yang dilakukan wawancara, siapa-siapa yang dimintakan klarifikasi. Dalam hal ini tentu menurut sorotan kami yang punya otoritas untuk menentukan ijazahnya itu ada atau tidak kan sesungguhnya yang menerbitkan ijazah itu yaitu pihak perguruan tinggi UGM. Nah, kami sendiri ketika nanti mendapatkan klarifikasi sebagai pengawas, kami akan lihat proses itu sudah komprehensif, sudah sesuai SOP tidak penyelidikannya untuk bisa ditentukan bahwa ini profesional, bahwa ini akuntabel. Sejauh ini karena sudah ada penyampaian secara publik, ya ini sudah dikatakan transparan. Hanya kami catat, ini ada keberatan dari pelapor, tentu ini bisa dicatat oleh atasan penyidik, perlu dilakukan gelar perkara dengan menghadirkan pelapor. Oh, jadi rekomendasi salah satunya alternatif nanti ya dari Kompolnas adalah melakukan gelar perkara ulang khusus. Tadi kan sesuai dengan buku pintar penyidikannya Perkap 6 tahun 2019 itu sudah diatur adanya gelar perkara yang itu didasari oleh adanya keberatan pelapor. Ketika atasan penyidik menerima keberatan itu ya dilakukan gelar perkara yang itu pelapor bisa hadir di situ. Baik, terima kasih. Kalau pelapornya tidak hadir pada saat dipanggil untuk mengklarifikasi laporannya bagaimana, Pak? Bentar, Ya, sebelum lanjut Pak, ada klarifikasi baru ya, bahwa Bang Egy Pelapor ini ya. ya itu sudah diwakili oleh pengacara ya Pak Hizbullah anaknya sendiri dan Bu Eli dan sudah 2 kali dipanggil dan datang. Oke, Terima sebentar. kasih. Klarifikasinya.
Terima kasih. Semakin dikasih tahu, semakin publik bisa tahu bahwa si pengadu itu tidak pernah kunjung datang Oke. dan tidak bisa diwakili. Oke. Silakan Pak Yusuf, silakan. Silakan. Ya seharusnya ketika laporan itu atau pengaduan itu kan satu sisi merupakan hak, tapi pada sisi lain merupakan kewajiban kalau kita lihat di KUHP. Nah, seharusnya ketika sudah menuduhkan seseorang melakukan dugaan tindak pidana, maka kan itu mendalilkan, ya, yang mendalilkan itu harus proaktif, itu seharusnya. Hanya sejauh ini kan kita lihat penyidik Barreskrim memproses, mendalami dan melakukan penyidikan itu. Ini nanti kami lihat proses ini kami catat sesungguhnya. Pertama karena ini menjadi perhatian publik, ya ini Barreskrim sudah sangat responsif memproses, mendalami, menindaklanjuti. Tujuannya apa? Agar ada kepastian hukum yang didapatkan tidak semata oleh Pak Jokowi, tapi publik mendapatkan kepastian hukum. Nah, ketika pun nanti ada keberatan pelapor, ya disampaikan saja keberatan itu, tapi tentu ketika nanti dihadirkan dalam gelar kan menjadi rasa gimana ya, tidak ada hasil klarifikasi berita acara wawancara dari pelapor karena tidak terpapar. Itu saja yang akan menjadi catatan penting dan itu kami akan pantau. Baik. Beberapa polling yang saya buat, coba lihat N-nya, ya, 130.000 polling. Kalau kita bicara tentang statistik, kalau N-nya besar, itu deviasinya makin mengecil karena N-nya besar. Kecuali Anda bikin statistik cuma 1.000 yang polling, nah itu deviasinya bisa besar. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3% dari 130.000 yang voting. Next, berikutnya. Iya, tapi ini kalau di YouTube-nya Bang Ali Ngabalin beda mungkin hasilnya. Sebentar, saya akan jelaskan nanti. Oke. Berikutnya. Iya. Berikutnya. Karena media sosial kan punya algoritma. Ya. Pak Roy Suryo ataukah Pak Jokowi gitu ya. Nah, kita tanya di sini. Pertama, yang tahu kasus terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo itu cukup besar ternyata. Jadi memang masyarakat seneng ngikutin kasus ini ya. Atau tadi karena ada banyak plot twist kan. Jadi yang mengaku tahu kasus ini itu 75,9%. Jadi terus terang jarang kasus hukum yang menarik perhatian seluas ini ya. Jadi makanya TV-TV rame atau podcast ya memberitakan kasus ini karena ternyata cukup menarik perhatian publik ya. Jadi ini kalau saya bulatkan dari 10 orang Indonesia 8 tahu kasus dugaan ijazah palsu. Nah pertanyaannya, kalau tahu mereka percaya atau tidak? Karena ini kan penting. Kan orang bisa saja terekspos oleh berita mengenai kasus ini, tetapi belum tentu mereka percaya kan? Nah itu dua hal yang berbeda. Satu pada tingkat knowledge, yang kedua pada tingkat kepercayaan, afeksi. Ya. Nah ini dia. Jadi data ini jangan-jangan banyak media yang lebih banyak memberitakan ini karena ini populer ya, ketimbang kita tadi udah capek-capek menjelaskan tentang pentingnya trust ya, buat demokrasi. Ternyata yang menarik media jangan-jangan hanya ini ya. Jadi ini tingkat afeksi atau kepercayaan publik ya. Mereka percaya atau tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Jadi pertanyaannya kita tampilkan di atas, apakah ibu bapak sangat percaya, kurang percaya, tidak percaya sama sekali mantan Presiden Joko Widodo memalsukan ijazah. Nah, yang warna oranye itu ditanyakan kepada semua responden. Ingat, yang tahu 75%. Ada 25% yang mengaku tidak tahu. Nah, yang warna oranye ini itu respon atau jawaban dari seluruh responden, apakah mereka tahu atau tidak tahu. Sementara yang warna biru itu respon dari responden yang mengaku mereka mengetahui kasus ini. Gitu ya. Artinya hanya 75,9% yang mengaku tahu, yang kita tampilkan datanya di warna biru itu. Tapi polanya tidak berubah. Baik yang semua responden maupun khusus yang tahu, itu cenderung mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9% ya. Nah itu dari semua responden ya. Sementara mereka yang mengetahui kasus ini yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7% ya. Jadi kalau yang warna biru itu yang tidak percaya 69,7%, sementara semua responden terlepas mereka tahu atau tidak tahu, yang tidak percaya
bahwa Pak Jokowi memasukkan ijazahnya itu 66,9%. Jadi kisaran 66,9 sampai 69,7% yang tidak percaya. Nah, begitu ya. Jadi mayoritas pada dasarnya yakin Pak Jokowi tidak memasukkan ijazah. Ya, tetapi ada sekitar 19% masyarakat yang percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah. Nah, itu ya. Jadi Mas Roy Suryo masih ada pendukungnya, cukup lumayan 19% dari total populasi pemilih kita ya. Nah, coba kita lihat lebih jauh. Bisa next, ini mungkin manual. Nah, ini ya. Jadi coba kita lihat ya, laki-laki cenderung mengikuti atau cenderung tahu soal kasus ini ketimbang perempuan, 83 versus 68. Nah, kemudian yang yang dari sisi gender, baik laki-laki atau perempuan cenderung tidak percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah, tetapi ketidakpercayaan terhadap dugaan Pak Jokowi memasukkan ijazah di kalangan perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki, 70 dibanding 63%. Kemudian dari sisi generasi muda, di situ bisa ditampilkan, bisa dicek ya. Saya tidak ingin menjelaskan secara detail, nanti waktunya habis ya. Kita ingin mendengar respon dari Prof. Suparji dan Pak Barita. Ya, ini saya lewatin aja ya. Ini saya lewatin, nanti bisa dicek sendiri ya. Semua wilayah umumnya tidak percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah, tapi di beberapa wilayah tertentu itu yang percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah itu relatif cukup besar dibanding wilayah lain. Misalnya Banten. Nah, Banten itu yang percaya 29%. Pak Jokowi memasukkan ijazah, yang wilayah lain kan lebih rendah ya. Kemudian Jabar juga cukup besar tuh yang percaya ya. Sementara wilayah lain kisaran belasan. Jabar dan Banten itu mencapai 27 sampai 29%. Nah, ini kita cek berdasarkan basis partisan. Kan kita punya pertanyaan. Mereka memilih partai apa? Nah, ternyata variatif ya. Nah, ini saya ingin kasih contoh misalnya Gerindra di sini ya. Gerindra itu ada 12,5% basis Gerindra yang percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah. PDIP 25% pemilih PDIP. Wah, ini menarik nih ya. Sebelum 2024 PDIP basis utama Pak Jokowi. Sekarang ada 1/4 pemilih PDIP yang percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah. Tetapi sebagian besar pemilih PDIP 61% tidak percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah. Golkar agak terbelah ya. PKS 24% pemilih PKS percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah. Dalam jumlah mayoritas 65% pemilih PKS mengaku tidak percaya. Mungkin mereka melihatnya simpel ya, udah pernah ikut berkali-kali pilkada hingga pilpres membawa bukti ijazah, masa kemudian dianggap palsu ya. Jadi meskipun mungkin mereka tidak memilih Pak Jokowi dalam pilpres 2014-2019, tetapi cenderung tidak mempengaruhi ya penilaian mereka ke real masyarakat gitu loh. Pertanyaannya kan di masyarakat itu masyarakat yang mana gitu. Nggak semua masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Roy. Pertanyaan saya, Bung Roy melakukan penelitian, katanya penelitian dan kajian. Yang dikaji itu fotokopi dengan fotokopi atau fotokopi dari print out atau fotokopi dari medsos. Seseorang yang sudah memastikan kalau itu asli dan dia kemarin sudah sowan langsung ke pemiliknya di Solo dan dikatakan ya itu memang ijazah. Berarti Anda tidak melakukan kajian penelitian dong. Hanya katanya-katanya. Bukan kata